Halo semuanya, Sobat Garuda. Jadi kita hari ini sudah menyaksikan timnas kita melawan timnas Laos yang berhasil 3-3. Dan gue ini menyebutnya adalah timnas Campina ya, karena memang tim kita memang masih belum matang dibandingkan dengan tim naturalisasi. Jadi di dalam video gue kali ini gue akan memberikan 3 poin nih. Yang pertama gue akan menanggapi dulu terkait dengan bagaimana tanggapan gue terkait dengan timnas kita yang saat ini bermain di AFF. Yang kedua, gue akan melakukan sedikit analisis apa yang terjadi dengan Indonesia Laos dan kenapa kita bisa imbang. Dan yang terakhir, gue akan memberikan konklusi atau kesimpulan yang dari sudut pandang gue ya. Yang pertama, seperti yang bisa kita ketahui, gue melihat ada satu pesan yang kuat yang diberikan oleh Coach Sintayong bahwa dengan menurunkan pemain timnas tanpa naturalisasi, itu sebenarnya memberikan pesan yang kuat kepada Anda yang suka mengkritik naturalisasi, ya terutama para pejabat ya, pejabat negara atau mungkin orang yang masa paham tentang bola. Nah itu silahkan dilihat bagaimana rasanya ketika Indonesia bermain tanpa tim naturalisasi. Yang kedua, Coach Sintayong ingin memberikan pesan kuat bahwa kita tidak memiliki materi pemain yang cukup dalam memberikan lapisan tim kedua kita, sehingga ini menjadi suatu alarm berbahaya buat timnas kita ke depan. Tapi apa yang gue lihat secara umum bahwa timnas kita, tim Campina kita yang bermain melawan Laos hari ini itu menunjukkan bahwa kita tidak memiliki kematangan yang cukup matang dalam bermain bola. Dan seperti yang gue bilang di dalam video gue yang pertama melawan Myanmar, bahwa kita masih banyak prematurnya di situ ya. Jadi betul-betul kita harus masih banyak memperbaiki berbagai lini ya. Dan apa yang terjadi di dalam permainan kita melawan Laos itu cukup mengekspos bagaimana sebenarnya kekuatan organisasi lapangan kita yang ada di pemain muda kita gitu. Sebenarnya gue tidak suka dengan kalimat-kalimat yang membenarkan atau mengglorifikasi. Nggak apa-apa kita kalah, toh yang turun itu adalah pemain-pemain dengan usia muda. Gue rasa itu nggak bisa seperti itu ya, karena bagaimanapun juga mereka menyandang pemain timnas senior, karena timnas AFF ini bukan timnas kelompok umur. Meskipun mereka membawa beberapa dari pemain kelompok umur, tetap saja mereka menyandang sebagai pemain timnas. Jadi tidak boleh ada alasan dan tidak boleh memiliki mental yang menurut gua nggak apa-apa kita masih muda, nggak apa-apa kita belum punya pengalaman. Itu nggak boleh sama sekali. Nah, sekarang gua masuk ke dalam analisa gua yang terkait dengan permainan kita terhadap Laos. Kenapa sih kita bisa imbang? Ya, kenapa sih kita nggak menang? Apa yang terjadi dengan permainan Indonesia? Kalau gue lihat ya, baik itu materi umur ataupun bukan, terbukti misalnya Lamine Yamal, pemain Spanyol yang berusia 17 tahun, dia begitu matang dalam sebuah permainan, bahkan sekarang sudah bermain di timnas senior ya. Lalu kita juga bisa melihat pemain-pemain Chelsea misalnya yang mereka secara materi umur sangat muda dibandingkan dengan Premier League lain, tapi tetap saja mereka bisa menduduki puncak klasmen meskipun nomor 2 ya. Lalu kita juga bisa melihat berbagai macam contoh pemain lain seperti Arda Güler di Real Madrid. Jadi masalah muda atau tua itu menurut gua di dalam bola itu kadang-kadang nggak ada artinya gitu. Selama memang kita itu jago, ya jago aja. Toh sudah banyak yang membuktikan mereka pemain-pemain muda, mereka bisa menunjukkan diri bermain di pentas pemain timnas senior. Nah, apa yang terjadi? Kembali lagi Sintayong memang memiliki expertise di dalam mengembangkan permainan 3-5-2. Tapi apa yang gue lihat permainan 3-5-2 kali ini itu tidak jalan sama sekali. Betul-betul tidak jalan. Ya, Sintayong gue rasa juga cukup frustasi melihat keseimbangan tim yang tidak ada di dalam tim. Di sini kita bisa lihat dari awal dulu ya, yang mana babak pertama kita kebobolan gol cepat oleh timnas Laos, meskipun dibalas lagi, itu menunjukkan bahwa defensive line kita itu tidak kokoh ya. Kalau kebobolan 3 itu nggak ada yang kokoh ya. Kalau kita main fantasi Premier League juga kalau udah kebobolan 2 nggak dapat skor kan. Nah begitu juga dengan ini, bahkan kita kebobolan 3 gol itu sangat tidak kokoh. Permainan defensif kita itu terlalu tinggi lainnya,
Dan kenapa Coach Shin memerintahkan tinggi? Itu akan bagus kalau kita bisa mengurung di setengah lapangan, ya. Namun sayang pada saat garis pertahanan ditarik ke atas, kita tidak bisa mengurung mereka di setengah lapangan. Yang ada malah kita telah melakukan antisipasi terhadap pemain-pemain cepatnya Laos. Nah, ini terbukti bahwa pemain nomor 17 begitu kritikal dan begitu bagus dalam speed mereka, dalam larinya itu luar biasa hebat sekali, dan itu tidak bisa diantisipasi oleh pemain bertahan kita. Jadi pada saat mereka tahu bola akan masuk ke belakang pertahanan kita, mereka tidak bisa melakukan turn the body gitu. Jadi bahkan pemain-pemain Laos ini memiliki suatu keunggulan di beberapa pemainnya. Mereka jago sekali dalam memutar tubuh mereka pada saat menerima bola. Jadi turning mereka tuh sangat baik ya yang gue lihat. Nah itu diacungi jempol. Sayangnya itu tidak bisa diintercept dan tidak bisa diantisipasi. Kenapa? Kembali lagi permainan dalam membaca lawan ini juga kurang bagus, interception kita kurang bagus, dan back kita menurut gua ini nggak bagus ya. Dan kita tidak bisa bertahan dengan 3 back karena 3 back kita itu tidak kompos di dalam mempertahankan garis belakang. Kadang-kadang kita terlalu termakan perangkap untuk maju ke depan sehingga mereka masuk terlalu ke atas, malah akhirnya tidak bisa mengantisipasi lari pemain depannya Laos. Nah ini yang menurut gua adalah reading the game ini yang kurang ya. Di dalam skema 352 itu selalu mencoba untuk membuka space sehingga tidak didikte di tengah ya. Kita harus membuka space, tidak didikte di tengah, mengandalkan winger kita, dia naik turun. Ini tidak memiliki keseimbangan yang kokoh jika 3 back di belakang ini tidak kokoh. Kenapa? Karena ketika 3 back ini tidak kokoh, pemain tengah akan terpaksa turun ke bawah. Dan ketika pemain tengah terpaksa turun ke bawah, itu akan mengacak-acak garis di tengah kita gitu, sehingga tidak ada di posisi itu. Nah ini yang menurut gua tadi gua lihat kita kita kedikte permainan cepatnya lawan dan wing kita tidak efektif sama sekali. Begitu banyak hal-hal basic seperti passing dan crossing kita yang tidak efektif. Berapa kali passing kita tidak tepat sasaran, beberapa passing kita yang lemah dan nanggung itu beberapa kali keambil lawan. Jadi ini sebenarnya teknik yang sangat dasar gitu. Dan tadi di awal-awal sempat ada crossing yang sangat baik dari pertama Arhan tuh ya, dia crossing ke sebelah kiri itu sangat baik. Namun sayang ini tidak bisa dilakukan secara kontinu karena 352 itu memang harusnya melakukan hal itu secara terus-menerus. Nah, jadi yang gue lihat karakter permainan timnas Campina kita itu adalah karakter box to box. Mereka itu sebenarnya lebih cocok dengan permainan rapat. Jadi organisasi 352 ini kurang efektif di timnas kita yang saat ini ya. Mungkin akan lebih efektif jika bermain 4-4-2 dengan skema diamond di tengah, yang mana itu akan lebih rapat. Dan terbukti tadi beberapa passing yang jarak dekat mereka tuh bagus, yang mungkin sekitar 5 meter, nggak nyampe 10 meter lah ya. Itu short pass tuh selalu baik lah. Tapi kalau sudah masuk ke medium pass apalagi long pass itu selalu diambil dan tidak tepat sasaran. Nah ini menunjukkan bahwa karakteristik dari tim ini tidak memiliki karakter untuk wide gitu. Tadi ada beberapa perombakan yang kita lihat, tidak ada lagi nomor 20 Arkan Kakak ya itu ya, tidak ada lagi nomor 17 gitu. Namun kembali lagi itu juga tidak memperkuat lini tengah. Memang jenderal lapangan itu ada di Marcelino Ferdinand tadi saya lihat. Namun sayang Bang Lino ini agak kepancing di akhir dan memang lawan ini terus mengincar jenderal lapangan gitu. Karena ketika mereka berhasil membuat pemain kita di kartu merah, apalagi Marcelino, itu akan melemahkan daya dobrak kita di kemudian hari di pertandingan berikutnya. Dan ini yang amat sangat disayangkan gitu. Padahal Marcelino bermain dengan baik dan dia bisa mengontrol ritme. Namun sayang dia harus di kartu merah gitu. Artinya bahwa Marcelino memang ketarik ke belakang. Tadi saya lihat beberapa kali dia ditarik ke belakang karena dia harus membantu pertahanan. Jadi seolah-olah menjadi defensive midfielder. Nah ini yang disayangkan karena tim belakangnya kurang padu gitu. Kalau seandainya padu mungkin Marcelino akan banyak fokusnya tuh di atas.
Lalu dengan masuknya Asnawi dan Ditten di babak kedua itu sangat membantu adanya tekanan. Namun kembali lagi tidak efektifnya, tidak kurang kritikalnya kita dalam mengeksekusi bola di depan, ini yang membuat akhirnya agak frustasi juga karena kita tidak bisa membuat gol-gol yang seharusnya kita itu bisa gol. Kembali lagi keserakahan dan pengen ngegolin, pengen gocek itu menjadi seolah-olah tipikal karakter permainan timnas kita pada umumnya. Kembali ke settingan pabrik kita gitu, pokoknya gocek ke depan tendang. Nah ini akhirnya menurunkan kesempatan kita untuk membuka jarak gitu dengan mereka. Seandainya kita bermain bola dengan cepat, simple play, pass, itu sebenarnya kita memiliki kesempatan yang sangat banyak untuk membuahkan gol gitu. Nah, tampaknya ini masih belum dipahami. Tadi juga ada beberapa kali kesempatan kita baru mulai berpikir harus ngepas kemana setelah dapat bola. Jadi saya selalu menerapkan 2 second play, jadi nggak boleh lebih dari 2 detik. 2 detik itu paling lama dalam membawa bola kecuali kita tidak berada dalam tekanan. Nah ini sayangnya mereka bermain cukup nyaman dengan bola, kadang 3 detik, kadang 4 detik, kadang 5 detik gitu ya. Kadang di build-nya dari belakang lagi, sudah ada di tengah, mulai lagi ke belakang. Jadi hal-hal seperti ini rasanya harus kembali diperkuat ya, pemahaman tentang reading the game, scanning ya. Ini harus banget dipelajari oleh tim Kempina muda kita. Jadi gua kira masalahnya kita agak terlambat masukin Asnawi dan Ditten. Dan gue yakin nih kemungkinan besar Coach Sin akan mengubah skema dari 352 menjadi 442. Nah, dan 442 yang bagus itu adalah dengan 4 di belakang dan 4 diamond di tengah. Ya, tapi kita nggak tahu, itu semua tergantung pelatih, dan gue rasa Coach Sin itu adalah orang yang lebih tahu daripada kita semua. Dan mudah-mudahan melawan Vietnam kita bisa mencuri poin, karena gue punya feeling ada kemungkinan kita agak dibantai atau kita kalah lawan Vietnam. Bukan gue pesimis, tapi kita bicara fakta realita dari Myanmar, Laos. Itu gue bilang bahwa Myanmar kita beruntung, Laos ternyata betul kita ternyata hanya berhasil mendapatkan 1 poin. Dan lawan Vietnam ini akan sangat tangguh karena mereka pemain-pemain senior ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mencuri kemenangan di Filipina. Seandainya tadi kita bisa menang, maka itu sudah menurunkan pressure kita. Setidaknya kita bisa sedikit lebih rileks untuk menghadapi fase-fase berikutnya. Namun ternyata kita masih harus bekerja lebih keras lagi, dan jangan sampai Indonesia tidak masuk sampai ke semifinal. Ini masih ada kesempatan, dan jadikanlah kritikan-kritikan ini adalah kritik membangun, tidak bermaksud untuk menjatuhkan, karena kita mengapresiasi kalian sudah berusaha, kalian sudah mencoba, tapi tentunya sebagai pemain bola Anda harus memiliki mental baja dan mental yang kuat gitu. Jangan karena ada masukan terus kalian bete dan kalian baper dan sebagainya. This is football. It happens in your life gitu ya. Terbukti dengan Jadon Sancho dikritik begitu luar biasa, sekarang Jadon Sancho jadi semakin baik ya di klub yang baru gitu. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Dan terakhir kesimpulan gue adalah bahwa ini harus menjadi alarm red flag buat PSSI, karena kedalaman skuad kita terbukti sangat tidak dalam ya dalam untuk mengadakan pemain lapisan kedua kita, dan ini jauh sekali kualitasnya berbeda dengan tim naturalisasi. Yang kedua, ini harus diperhatikan masalah pembinaan dan juga sistem liga kita. Ini menunjukkan bahwa pembinaan kita belum beres ya masalahnya, bahwa di timnas senior kita aja masalah hal-hal yang begitu dasar ini belum beres, apalagi di pembinaan di bawah gitu. Nah jadi ini harus ada suatu driving force yang kuat, dan ini harus dievaluasi. Mudah-mudahan Pak Erik segera mensupport ini, dan juga kita harus bisa mengevaluasi lagi sistem liga kita ya. Mudah-mudahan kita bisa mencuri poin, dan mudah-mudahan kita lolos ke semifinal. Nanti tanggal 15 lawan Vietnam, mudah-mudahan Coach Sin bisa merubah skema formasi dari 3-5-2 menjadi formasi yang baru. Oke, mungkin itu aja. Sampai bertemu lagi pada saat Indonesia melawan Vietnam. Terima kasih, sampai jumpa.